campur ya. Alhamdulillah sebelum saum sudah ada prediabetes karena usia 64 ini dan genetiknya diabetes. Biasanya gula saum 123. Kalau habis makan 2 jam suka naik 180. Sekarang gula puasa 90. Udah bagus betul ya kan? Makan, periksa 2 jam 130, 135, selalu di bawah 140. Enak sekali, efeknya lebih segar. Ini durasi udah seharian, padahal sahur cuma telur dan alpukat setengah. Minum aja sedikit madu 1 sendok. Masih durasinya masih mencerang ini. Karena udah dekat buka. Nanti buka kurma 1 paling. Ketemu telur lagi ya. Karena telur atau ikan, udah gitu alpukat aja setengah lagi. Dah aja, banyak aja minum. Ternyata cukup. Dan badan jadi ngepas. Jerawat hilang. Ini saum hadirin. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Udah cukup ya. Pengen ya. Lanjut. Itu ke badan, ke akal. Kalau tubuh makin seimbang, udah nggak ada emosional. Salah satu yang menyebabkan kita emosional adalah ketidakseimbangan hormon akibat kita tidak bagus di dalam makanan. Coba kalau belajar, saya bukan dokter ya, tapi bagi yang namanya geng GNT, geng ngemil forever ya, yang ngegiling aja. Nah itu ya, ratu giling itu akan bermasalah. Nah, stop Ramadan ini, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kali ini yang paling penting akan dibahas adalah dampak Ramadan yang mempercepat perubahan perilaku kita jadi ahli takwa adalah apa saum? Udah berapa hari? Lupa ya? Lupa, berarti soleh ya. Om? Ada yang batal udah berapa kali? Belum. Kenapa nggak batal? Kan? Ada yang lihat? Ada yang tahu? Beda dengan sholat. Ketahuan. Kalau saum, mau minum, mau batal, nggak ada yang tahu Pak. Udah batal berapa hari? Nggak ada. Kenapa? Udah biasa puasa, hanya karena kebiasaan. Ya nggak apa-apa jawabnya begitu ya, daripada bohong nanti pahalanya hilang ya kan. Jadi ini yang termahal. Kita bisa patuh ke Allah, patuh dalam mematuhi perintah Allah tanpa diketahui siapapun. Ini yang paling keren. Karena takwa itu di sini. Kalau dalam derajat kan ada Islam. Islam itu bersaksi. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Islam. Tinggal lanjut ke selanjutnya. Ada iman. Iman itu percaya. Islam belum tentu imannya kuat. Nah, ada ihsan. Ini topnya nih. Orang yang bakal bahagia itu derajatnya ihsan. Orang yang paling baik akhlaknya derajatnya ihsan. Orang yang dijamin selamat ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok. Orang yang ibadah seakan melihat Allah. Kalau enggak bisa lihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Ini topnya. Dan Ramadan 30 hari kita dilatih untuk ihsan sebetulnya. Makanya nggak pada buka. Padahal nggak ada yang bisa lihat. Betul tidak? Apa lagi ngemut apa?
Nah, misalnya pakai masker, ngabuburit sambil ngemut. Enggak tuh. Bahkan yang mau ngambek, tunggu dulu, nggak akan ngambek, nanti buka aja. Ngambeknya. Ada yang begitu. Luar biasa ini Ramadan ini. Nah inilah yang harus kita langgengkan pada diri kita, yaitu waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Dalilnya surat Ali Imran ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Dalil kedua Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, penglihatannya, pengawasannya, kebaikannya, kekuasaannya, ilmunya, menyelimuti segala-galanya. Jadi kita tidak ada sesaat pun lepas dari kekuasaan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Inilah yang membuat orang bisa jadi ahli takwa. Cepat di sini. Selalu merasa diawasi Allah, selalu merasa bersama Allah, akan berubah hidup kita. Dalil yang ketiga, Al-Baqarah 1 berapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka udah, fokus aja. Fokus aja, patuhi apa yang Allah perintahkan dan yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebaikan. Jadi nggak usah ribet hidup ini. Apa hikmahnya? Satu, atau kita yakin ini, Allah Maha dekat, Maha melihat. Maju aja duduknya Kang, supaya yang belakang, nah di sini aja, bagus, ya bagus. Kalau yang di belakang tuh ibu-ibu suka jadi gini, jadi emosi, ya. Maka yang kepalanya agak menghalangi dikecilkan aja, ya. Jadi satu, maaf ya, kata ChatGPT nggak boleh banyak bicara kalau ingin hilang batuknya. Saya susah ceramah tidak bicara. Satu, orang yang yakin Allah menyaksikan, melihat, dia akan lebih mudah jadi orang ikhlas. Tahu orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak memerlukan saksi yang lain selain Allah. Sehingga yang dia lakukan semata-mata untuk Allah, karena Allah. Sepanjang kita masih ingin ada saksi lain, ingin validasi pengakuan orang, sepanjang itu kita tidak akan menikmati amal yang ikhlas. Makanya yang punya medsos bukan tidak boleh, tapi hati-hatilah jangan sampai amal kita lebih sibuk dinilai oleh followers. Dan followers juga nggak begitu baca sih ya. Perasaan aja. Dan kalaupun baca tidak ada apa-apanya. Karena yang ngasih pahala adalah Allah. Walaupun jempolnya diginiin nggak ada apa-apanya.
Satu, orang yang yakin Allah Maha melihat, maka dia sudah puas. Wa kafa billahi syahida. Surat An-Nisa 79. Jadi udahlah cukup. Seperti sekarang Allah lihat tidak? Jawab, udah cukup. Orang mau tahu, mau tidak tahu sama aja kok. Allah pasti tahu. Orang mau lihat, orang nggak lihat sama. Allah pasti lihat. Orang mau berterima kasih, tidak berterima kasih sama. Allah mencatat dan ada balasannya. Semua respon orang adalah ujian bagi kita. Yang muji ujian, yang nyaci juga ujian. Dan sama aja. Hanya bahayanya lebih bahaya puji. Kalau dipuji, kita cenderung nikmat. Dan sering jadi tujuan amal kita supaya dipuji orang. Ayo dilatih. Mau amal besar, mau amal kecil, sama kok yang lihat Allah. Ceramah di Istana Negara. Ceramah di Astana Anyar. Tahu Astana Anyar? Pekuburan di Bandung ada. Musola Al-Ikhlas. Sama atau tidak? Beda ya. Satu di istana, satu di kuburan. Tapi yang menilainya sama. Siapa? Allah. Peluang ujubnya yang mana yang lebih besar? Istana. Postingnya nanti lebih keras ya. Daripada dia ceramah di musola. Betul. Tabligh di Mabes TNI. Tabligh di Pos Kamling. Kan? Sama atau tidak? Sama. Sama yang menilai adalah Allah. Tapi beratan mana ujiannya? Di Mabes TNI atau di Pos Kamling? Nah ya, di Pos Kamling itu cuma berdua, ya nggak? Dia ceramah, yang satunya lagi tidur lagi. Nah, hadirin sekalian, tapi kalau ceramah di Mabes, Panglima hadir, para jenderal hadir, waduh itu berat sekali untuk tidak diposting, ya nggak? Karena ingin, bukan tidak boleh ya, tapi lebih ingin diakui orang. Wah, padahal yang menilai sama Allah. Dan Allah menilai jadi ujub tidak, jadi riya tidak. Nah, harusnya biasa aja lah ya. Tapi ada yang menarik nih, saya juga kena. Suatu saat ada undangan ceramah, Zoom, waktu zaman Zoom ya. Oh, sesudah selesai Zoom. Nah di sana itu ternyata sesudah saya ceramah, ini sebelum puasa ini, jadi gula masih fluktuasi. Pas dicek sesudah ceramah, gula naik jadi 225. Wah saya pikir kenapa ini? Berarti saya stres nih. Padahal saya ceramah tentang ketenangan. Tahu siapa? Kenapa saya jadi stres? Karena yang dengerin ceramahnya para guru besar hadirin di kampus agama Islam. Stres ternyata. Om stres hadirin. Karena ini ahli tafsir, ini ahli fikih, waduh, dan saya siapa gitu ya. Cuma hakim, ini profesor, doktor, ini master, waduh. Rupanya tekanan itu menghasilkan gula darah naik. Artinya saya waktu itu sangat memikirkan validasi makhluk. Takut jelek dalam pandangan orang, bukan takut jelek dalam pandangan Allah. Lebih aman selama di PAUD. Ada seorang master S2, ini daftar melamar kerja, mau milih apa? Ternyata milih jadi guru PAUD. Ketika ditanya, kenapa pendidikan saudara tinggi? Mau guru PAUD? Saya ingin jadi orang yang pertama ngajari anak-anak sholat, nyebut nama Allah, doa yang akan dibawa bekal seumur hidup anak-anak. Gaji nggak seberapa.
status guru PAUD, ya kan? Tapi sudah advance. Nah ini biasanya orang-orang yang niatnya sudah ikhlas mah, udah nggak ribet dengan jabatan, posisi, karir, karena yang dipikirnya adalah penilaian Allah. Kalau ingin penilaian orang pasti yang status-status tertentu lah. 2. Mikir apa? Kayak pada mikir begini. Dua, akan sulit berbuat maksiat. Ketika seseorang merasa diperhatikan Allah terus kapan ada tempat maksiatnya? Sedang Allah menyaksikan, mau bersembunyi di mana? Tidak bisa sembunyi. Semua tempat milik Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Misalkan ada orang yang mengadakan rapat rahasia. Sampai peserta rapat tidak tahu tempat rapat. Bayangkan hadirin. Saking rahasianya. Lalu mereka mengadakan rapat gelap. Sampai tidak tahu dengan siapa dia rapatnya. Lalu bisik-bisik. Saking rahasianya tidak kedengeran oleh yang dibisikinya. Coba, kan keren sekali ini. Ini begal error hadirin. Kira-kira silent, full silent. Allah tahu tidak? Tahu? Ini penyerangan ngisriwil dengan temannya itu ke Iran. Allah tahu tidak? Wow. Semua yang mengadakan rapat untuk penyerbuan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Emang menyamin Netanyahu itu kenapa saya harus begini kalau nggak diblok nih hadirin ya? Siapa dia? Entrum siapa dia? Dia makhluk ciptaan Allah. Itu kedua orang itu nggak pesen jadi makhluk. Kalau dia ditakdirkan jadi kambing bule betul. Bagian jadi penjahatnya. Lalu dibom Presiden siapa pimpinan Iran itu Ali Khamenei. Beliau wafat apa karena bom? Bukan. Karena sudah waktunya. Kalau tidak waktunya pasti tidak meninggal. Waktu, tempat, cara itu Allah yang menentukan. Yang ngebomnya bakal meninggal juga tuh. Gak bisa enggak. Sama. Hanya beda waktu aja. Cuma sesudah meninggal, beda lagi urusannya. Hancur-hancuran selamanya itu. Ini pakai iman hadirin, ya. Karena yakin Allah melihat semuanya. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Memang ada yang bisa bersembunyi dari Allah? Tidak bisa. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Makanya kalau mau maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Kalau nemu tempat itu bebas. Ada tidak? Ya. Kenapa kita maksiat? Karena nggak yakin kepada Allah yang maha dekat. Kenapa kita maksiat? Karena tidak yakin, iman kita lemah, lagi lupa. Itu yang membuat kita maksiat. Kalau kita yakin, enggak. Apakah bisa seperti itu terus? Bisa kalau sudah tingkatannya tinggi. Kalau model-model kita on off, kadang ingat, kadang gelap. Kalau on, lampu nyala. Kalau lupa ke Allah, lampu gelap. Jujur, banyak terangnya, banyak gelapnya.
Jangan bohong, jangan langsung soleh, yang asli dulu. Banyak terangnya, banyak gelapnya. Banyak gelapnya. Silakan coba jalan dalam kegelapan, pasti repot. Makanya mintalah tolong kepada Allah supaya kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Dimudahkan berbuat kebaikan dan dimudahkan menjauhi kemungkaran. Salah satu di antaranya adalah yakin Allah Maha melihat. Jadi orang yang berzina itu tidak pernah berdua. Aslinya Allah mengetahui. Malaikat mencatat. Minimal yang perempuannya dikawal 2 malaikat, ini juga 2. Dicatat itu. Dan tempat dia berbuat maksiat akan bersaksi. Gak bisa lari. Kenapa? Kalau habis sholat fardu, kita sholat sunat disunahkan bergeser. Karena nambah saksi. Kalau kita sambil jalan ke sini, sambil jalan berzikir, itu tiap tapak kaki kita bersaksi. Ini duduk begini, bersaksi dia. Hah? Saya kentut ya udah diamlah ya nggak. Entuk bersaksi juga. Saya katanya tertekan ini. Nggak tahu cara bersaksinya, tapi gimana? Apa saya beli parfum aja? Boleh juga. Lanjut. Ini HP bersaksi loh Pak. Kalau gitu mau saya jual. Tetap ada caranya nanti di akhirat. Jadi kalau mau berbuat maksiat, carilah tempat yang Allah tidak tahu. Makanya teruslah berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Dengar ya, maksiat dalam keadaan kita berzikir pasti lebih ringan dibanding orang berbuat maksiat tanpa zikir. Kenapa? Karena pada waktu zikir, Allah tahu kita zikir. Allah akan menolong kita tidak tergelincir. Gini hadirin, kita berbuat maksiat bukan karena setan jago nipu. Gak jago-jago, setan itu lemah. Tapi karena perlindungan Allah ke kitanya jadi minim akibat keburukan kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kita ini untuk menjauhi maksiat. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini nggak ada daya nih menjauhi maksiat kecuali Allah melindungi. Dan kita tidak mungkin datang ke sini kecuali Allah yang menguatkan. Nafsu nggak mau ke sini Pak. Ongkos, macet, hujan, belum tentu lagi makanannya melimpah ya kan? Gimana kalau nggak kebagian? Tertekan sebetulnya saudaranya. Tapi karena takdir Allah mau ke sini, aduh ke sini. Udah malas-malas diajak lagi ya. Allah menakdirkan ke sini adalah dikuatkan. Makanya kalau bisa tahajud itu nggak usah nunggu-nunggu dikabulkan doa, karena bisa tahajud aja udah nikmat mahal. Tidak semua orang bisa tahajud. Ini ke majelis ilmu begini Pak, nggak semua orang kuat. Ini mahal Pak. Karena dapat ilmu bukan berarti saya bicaranya bagus, tapi mudah-mudahan manfaat. Saya harus hati-hati memilih kata dan menjaga hati, karena Allah ngedengerin terus. Malaikat juga nyatat, pengen saya bergurau tapi ditahan. Kadang-kadang nyeplos juga. Ini sekedar tambahan. Kemarin lagi sholat, saya senyum-senyum sendiri.
Karena ingat ceramah seorang Ustadz Aam, nih, beliau orang yang baik dan berilmu. Kemarin diundang waktu itikaf di Darut Tauhid ceramah. Terkesan sekali cerita tentang bagaimana Bunda Khadijah radhiyallahu anha berkhidmat melayani Rasulullah tuh. Walau Rasulullah di gua Hira, beliau masakannya dibawa sendiri naik ke gunung segitu tingginya di usia yang sudah tidak muda lagi. Begitulah khidmat ke suami. Ada berapa banyak kata beliau sekarang seorang istri, "Pak, mau minum apa? Minum kopi, Bu." Bikinin kopi. Mau makan apa? Nasi goreng. Bikin nasi goreng. Bibi masak, siapin. Beliau lagi menceritakan calo seperti orang yang mau naik bis kan begitu. Cilunyi, dia sendiri nggak naik ya kan? Hanya teriak aja. Yang dapat orang lain, betul tidak? Yang nyampe orang lain. Nah, berapa banyak katanya ibu-ibu yang jadi calo aja. Masakannya siap. Nanti kan suatu saat suami ke sorga, kaget. Hah? Kenapa si bibi? Ini buat saya lucu banget. Kaget suami. Nah si bibi si dia. Si ibu telat karena calo ya kan. Jangan cerita ini ke istri di rumah. Lucu kan? Masalahnya saya lagi sholat ingat ini. Astagfirullah ya Allah, ampun. Cengar-cengir. Ingat kok bibi duluan ke surga. Dah cukup istighfar. Astagfirullah. Sebetulnya saya udah nahan gak mau cerita ini. Tapi gak kuat. Bukan pengen ada teman sholatnya senyum ya. Astagfirullah ya Allah, ampun ya Allah, ampun astagfirullahaladzim. 3. Yang ketiga, orang yang selalu merasa dilihat Allah. Kalau ustadz atau kiai yang udah asli merasa dilihat Allah, nggak akan ngebodol kayak tadi tuh. Kayaknya lebih ringan ya. Ini masih nafsu. Yang ketiga adalah tidak pernah merasa kesepian. Karena selalu ada Allah. Wa huwa ma'akum. Oh, orang kesepian karena dia tidak merasa ada Allah, betul? Ini yang lagi nggak ada suaminya meninggal atau pisah atau gimana. Sebetulnya ada Allah. Di penjara, Imam Ibnu Taimiyah di penjara. Beliau mengatakan surga mah ada di, maksudnya kekuatan iman lah yang membuatnya bahagia. Nggak bisa dirampas oleh siapapun. Orang bisa memenjarakan badan, tapi hati mah enggak. Dan kalau orang udah ingat Allah terus, jadi lapang hati ini. Coba di lapangan. Ada lapangan yang luas di mana yang sini? Blok C? Hah? Atulah beda huruf dikit aja. Udah. Oh, ini berantem gini. Maunya apa? Blok S. Ya. No debat. Blok S. Di blok S segitu luasnya, tiba-tiba kelihatan dari jauh ada tikus 2 lari-lari. Serem tidak? Hah? Ibu ngejerit enggak? Enggak, kenapa? Karena lapangnya luas. Nah, sekarang ibu di toilet. Ada tikus lari-lari 2. Sebesar kucing.
Yang ngejerit tikusnya. Kita itu menderita karena sempit hati kita. Masalah mah sama. Tapi kalau hati udah sempit, udah jadi masalah besar. Kenapa disebut monyet tersinggung? Sempit hatinya. Bagi yang lapang, sederhana benar. Monyet kamu. Oh, bukan. Assalamualaikum. Sian, dia belum pernah lihat monyet ya. Tapi yang sempit hati mah, wah, bisa berantem itu. Apa urusannya dengan disebut monyet? Kita bukan monyet. Apa yang membuat kita harus sakit hati ya? Karena saudara penganut teori Darwin, itu aja. Jadi merasa itu nenek moyang dia yang dipanggilin. Tenanglah hadirin. Makanya Rabbis rohli sadri baru wayasirli amri. Jadi kalau ingin urusan gampang, hati dulu lapang. Lapangnya hati, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu tenang. Jadi mohon maaf ya, yang ribet-ribet mah rata-rata karena kurang zikir. Kalau zikirnya udah kuat ya udah. Masalah pasti ada seumur hidup. Tapi neken atau tidak tergantung lapang atau sempit hati kita. Lapang sempitnya hati kayak rumah tuh ya. Sekarang mau melapangkan rumah. Harus ngebongkar rumah tetangga ya kan. Mahal. Tapi rumah kontrakan kecil bisa jadi lapang? Bisa. Gimana caranya? Banyak zikir. Zikir apa? Di antaranya sholat sunnah di rumah. Lapang itu. Di antaranya banyak baca Quran. Coba punya kontrakan. Banyak baca Quran. Lega itu hatinya. Mau punya rumah istana besar. Gak pernah sholat sunnah. Gak pernah baca Quran. Hakul yakin sempit di rumah itu. Makanya gak usah pengen rumah besar. Pertama, gak kebeli ya gak? Kedua, siapa yang mau ngasih juga? Mending yang ada aja dilapangin. Betul? Zikrullah. Nomor berapa sekarang? Belum selesai nomor 3. Kalau kita tahu Allah dekat dengan kita, Allah tahu tidak masalah kita. Cicilan? Hutang? Tenang Pak, ya nggak usah terlalu keras ya. Saya jadi tahu sekarang ya. Cukuplah Allah yang tahu ya. Yang bisa bayar cuman Allah bukan saya ya. Maaf ya. Allah tahu yang pengen jodoh, yang sedih, yang sakit hati. Allah tahu nggak kita lagi sakit? Rasa sakit yang kita rasakan Allah tahu tidak? Tahu? Keinginan kita Allah tahu? Keperluan kita? Jawab. Allah tahu yang terbaik buat kita. Mudah, sederhana hidup ini. Tinggal bawa semua itu ke Allah. Curhat ke Allah aja. Ngarap-ngarap ke selain Allah. Dia juga stres. Hah? Banyak orang yang bisa nggak konsultasi, saya mau curhat. Lah saya juga kerjanya curhat. Emang masalah saya lebih dikit. Saya punya anak 2, saya pusing. Lah saya 11. Jangan suka curhat di medsos. 85% nggak baca. Tinggal berapa? 15 ya? 15 ya. 13% yang baca bahagia lihat penderitaan saudara. Yang rasain. Sisanya enak. Jadi 100% gagal total. Udah mau ngapain? Curhat ke orang, ke Allah dulu.
Baru ke orang, bukan curhat, tapi tukar pikiran. Yang bisa ngasih solusi cuma Allah. Siapa tahu lewat orang jawabannya. Makanya cari orangnya, orang yang ahlinya. Curhat ke tetangga lagi. Hah? Dan tetangganya kurang iman, nah habisin aja. Kalau nggak bisa dibina, binasakan aja. Hati-hati hadirin. Jangan salah curhat. Orang yang suka curhat di medsos, pasti nggak dapat solusi. Malah jadi fitnah. Urusannya selesai, tapi yang baca belum selesai itu ngurusin kita, ya kan? Misal dengan suami berantem, curhat. Ya Allah, tidak ada kesetiaan sejati. Lain hanya engkau ada. Orang tahu ini lagi berantem. Beres nulis itu damai. Tetangga yang baca, ngaco aja. Bisa ikut campur. Kalau kita curhat ke orang, kayak buka pintu, orang itu masuk, ngobok-ngobok urusan kita. Nanti dia ngomong ke temennya, jangan bilang-bilang ya. Saya sebetulnya udah janji sama dia nggak akan ngomong. Gitu. Fitnah kemana-mana. Stop. Waqafa billahi. Cukup Allah aja. Kalau ke orang, ke ahlinya yang amanah. Ya. Nggak usah ke setiap orang. Tidak semua orang kuat mendengar masalah yang kita sampaikan. Kalau nggak dia ngomong ke yang lain. Dulu pernah cerita ya, ada seorang pejabat nelpon dari Jakarta, tolong kasih saya waktu sejam aja. Kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu ya. Karena dulu jabatannya lagi puncak-puncaknya. Aduh, saya nggak kuat, saya udah curhat ke istri saya jadi stres gitu. Akhirnya silakan Pak, kalau gitu ke Bandung. Bandung beliau ngobrol di mihrab 1 jam. Kata beliau, alhamdulillah sekarang saya lega, sudah curhat ke AA. Saya yang stres. Saya pikir mendingan nggak denger aja. Udah saya nggak bisa memperbaikinya ya nggak. Jadi nelangsa, mau tidur keingetan, begini. Mendingan nggak tahu kalau kita nggak bisa jadi solusi. Mendingan tidak tahu kalau bukan jadi kewajiban dan tidak jadi solusi. Nah, kalau udah tahu masalah kita, ya nggak sendirian. Nggak usah ngebanding-banding dengan masalah orang lain. Beda-beda kapling. Tenang aja, udah diukur semuanya oleh Allah. Yang membuat sengsara itu sempitnya hati karena kurang yakin dan kurang zikir. Jelas Bu, Pak. Curhat ke orang juga nggak akan bisa nolong kalau Allah nggak kehendaki. Gitu. Saatnya tanya jawab. Saya belum pengen. Nggak apa-apa. Maksudnya belum selesai. Atau udah segini aja ya. Karena ini udah itu, ya udahlah. Nah, lanjutkan. Sebetulnya ini jawaban. Kemarin ada juga, boleh saya punya waktu buat nanya. Terus saya ceramah. Gimana deh? Nggak jadi, udah kejawab gitu. Ini teh jawaban hadirin, karena dilihat dari wajah ini wajah bermasalah semuanya. Lanjut. Nah, yang keempat. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan konsisten begitu, kita akan lebih mudah, bahkan lebih menikmati sholat, doa, karena tahu Allah lagi memperhatikan kita. Jadi sholat lebih khusyuk. Kalau lagi merasa dilihat Allah, doa bisa anytime, anywhere.
Setiap waktu kita bisa doa, karena tinggal minta ke Allah. Yang ketiga tadi, kita jadi tenang, kita nggak sendirian yang ngadepin hidup. Dan yang taunya itu adalah yang bisa nolong. Keren banget, betul tidak? Maka yang keempat, sholat, dikit-dikit sholat. Allah udah tahu masalah kita, tinggal kita patuhi apa yang Allah suka, doa, dah. Ini sekarang lagi perang nih Iran sama Israel itu, ya. Umroh ada yang ditunda. Nah, saya bagian tanggal 5 hari Kamis. Rencananya istri udah berangkat duluan, tapi tiba-tiba perang. Gimana nih, saya sendirian di sana, udah pulang aja. Anak-anak, wah itu kasihan. Mama udah pulang. Bismillah, kalau takdirnya pulang akan ada tiketnya. Alhamdulillah, ada seat kosong. Baru mendarat tadi ke sini. Tapi saya Kamis berangkat. Ya. Kata istri, udah direncanakan segitu lamanya, pengen umroh bareng. Udah nggak apa-apa. Kalau udah tahu rencana, ini yang terbaik. Insya Allah. Kalau ada umur mungkin ke depan. Dan saya juga belum tentu berangkat. Voice note ke jamaah. Jamaah kita udah niat, udah bayar, udah manasik, udah ngepak koper. Tapi yang mempunyai takdir itu Allah. Kalau Allah ngundang, akan nyampe di sana. Kalau Allah nggak ngundang, nggak akan berangkat ke sana. Ada alasan. Saya dengar tadi dari Ustaz Edi, ada yang batal berangkat. Batal berangkat bukan karena perang, karena emang belum waktunya nyampe. Kalau waktunya ke sana, takdir Allah nyampe ke sana. Kemarin ada teman satu naik pesawat katanya dikirim potret. Ini saya di kelas bisnisnya cuma berdua saya dan pramugari. Batal awas. Rupanya pada cancel. Syariatnya cancel, hakikatnya belum waktunya. Nah, saya siap-siap aja. Jadi nggak jadi ya sama. Yang nentukan Allah. Tugas kita kan cuma meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan doa, satu paket. Dan satu lagi, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Karena Allah yang maha tahu. Dan Allah yang menguasai takdir. Nggak usah rewel. Jelas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tenang aja. Kita nih hamba. Jangan sok berperilaku sebagai Tuhan yang ngatur semuanya. Hamba ya hamba aja. Siap dengan yang nggak cocok. Karena nggak cocok menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Jangan banyak kecewa. Ya, kecewa tuh sotoy, sok tahu. Mikir. Gimana mau azan aja? Gimana ini teh? Cuma satu yang udah pengen cepat ada anak kecil ya. Ayo sambil sedekah. Satu lagi terakhir ya. Yang kelima, kalau yakin Allah mengetahui segala-galanya, menyaksikan, kita nggak usah terlalu panik dengan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Kayak sekarang gini ya, negara dikuasa semena-mena sekali. Nangkep kepala negara, ngebom. Mungkin nggak ada yang berani ngelawan secara duniawi. Tapi akan ada saatnya ini, waktunya. Ada saatnya, demi Allah ada saatnya. Fir'aun kurang gimana hebatnya. Mati, tenggelam. Namrud, semua yang makhluk Allah nggak sulit.
hatinya diaduk-aduk terus oleh Allah. Wah, gak bisa tenang, gak bisa tidur. Itu mudah bagi Allah. Tidak ada ketenangan dalam dosa. Tenang itu cuma dalam iman dan amal soleh. Jangan menganggap bahagia, oh enggak. Mereka itu kepilih jadi jalan syahidnya, jalan pahala bagi orang-orang yang dizolimi. Termasuk saudara kita di Gaza. Oh, itu tidak hina itu Gaza tuh. Itu bukti dari ayat-ayat Quran itu. Enggak ada tuh kaum terpilih seperti yang di Gaza itu. Semua itu dalam surat apa? Al-Baqarah 155 156 ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wat samarat wa basyiri sabirin. Ditimpakannya itu takut yang benar-benar terancam setiap saat, kelaparan yang tidak ada makanan, minuman, harta habis, rumah hancur, tinggal di tenda, jiwa, suami meninggal, anak, orang tua, istri, samarat, pohon, hewan, ternak habis. Wabasyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Mungkin pandangan kita, wah ini sengsara sekali. Boleh jadi sengsaraan kita. Itu kalau dibikin lapang hati mah biasa aja. Kita lagi antri mau buka bersama, udah sengsara, takut nggak kebagian ya nggak? Betapa banyak kesengsaraan kita. Udah ngapling di sini, mau sholat, tiba-tiba mau wudhu, pas datang udah ada yang ngedudukin, aduh, kayak lawan musuh itu. Mereka mah bisa jadi biasa tuh. Ya Allah, saya ridho dengan apapun yang engkau takdirkan. Pasti yang terbaik dari ini. Sebentarlah dunia ini. Ada balasannya di akhirat. Makanya berapa dulu kilometer 50 ya. Anak buah mas santrinya Habib Rizik yang dibunuh. Mungkin nggak selesai pengadilannya di dunia. Akhirat ketemu itu nggak bisa lari. Sama yang siapa yang memberi, oh ketemu. Yakinlah ada saatnya Allah menegakkan keadilan pada waktunya. Seadil-adilnya. Terima kasih. Ada pertanyaan sambil sorpak infak. Ya silakan. Yang berapa menit lagi maghrib? Sudah. Mau pakai azan dari mana? Si lama. 15. Oh ya, sok mau tanya apa? Silakan. Terima kasih ini. Di lantai 3 ada. Gimana lihatnya? Oh, ke kamera ya. Terima kasih kawan-kawan. Kalau kajian di ada yang menarik, tapi di sini mungkin susah ya. Di Bandung sebulan sekali. Pekan pertama ada mabit. Mabit itu diam tapi disingkat malam bina iman dan takwa. Pertama mengadakan yang daftar 2.600 langsung tutup. Karena kapasitas masjid itu sekitar 2.000 udah padat ya. Kalau sholat 1.500. Nah kemarin yang kedua ternyata 4.200 yang daftar. Tapi karena dimanage dengan lebih baik, dom kemudian ada beberapa tempat bisa digunakan. Wah bagus sekali itu ya. Nah, apa pakai ribut sedekah? Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu, ikutlah sana, menikmati ya. Biasanya di sore, kemudian terus belajar, saya kebagian malam dan muhasabah, dan acara pekahad pagi. Terus makan sama-sama, sarapan sama-sama, dan free sepenuhnya. Panitia sempat, gimana ini free? Ya, gratis kan? Ini kan biayanya besar ngasih makan 4.000
200 orang, 300 malam buka dan sahur. Gak apa-apa, nanti ada rezekinya, Allah tahu kok. Ternyata pas dihitung surplus. Jadi semangat sekarang panitia. Waduh, sering katanya ya. Lebih lah. Allah menggerakkan. Ada yang 5 juta sekali nyombong, ada yang 10, ada yang 35 juta. Ya pengeluaran 100 mah jadi ketilep semuanya. Ya. Allah yang ngebagi. Silakan mau nanya apa? Ya deh. Tidak harus nanya, cerita juga boleh ya. Lebih cepat, lebih baik ya. Yang di luar, maaf ini, nggak apa-apa. Mau masuk sini? Kedengaran suaranya Pak? Maaf ya. Ini banyak senior-senior. Alhamdulillah, terima kasih. Lanjut, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja, bagaimana kita bisa menumbuhkan merasa diawasi Allah gitu ya? Karena terkadang iman itu kan naik turun, kemudian ketika tadi sampaikan juga kalau dalam keadaan gelap gitu, dalam artian lingkungan kita yang tidak mendukung, tentunya kita akan terbawa gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana tipsnya agar kita bisa konsisten gitu, konsisten bisa merasa terus diawasi Allah. Demikian. Kalau sekarang iman meningkat atau tidak? Merasa meningkat. Meningkat. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu, karena ada ilmunya, betul tidak? Jadi nambah yakin, gitu kan? Makanya jangan berhenti belajar, terutama ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah. Itu syarat utamanya. Ini ngumpul dengan kawan-kawan yang mau ngaji begini, nambah iman atau ngerusak iman? Nah, cari lingkungan yang bisa menambah iman. Tidak harus banyak kawan. Banyak kenalan boleh, tapi milih kawan hati-hati. Carilah kawan yang bisa mempengaruhi kita nambah iman dan nambah amal. Ini kuncinya kalau punya kawan atau punya guru. Kalau ketemu, kita jadi ingat Allah, itu cirinya. Yang kedua, kalau bicara, ilmu kita nambah, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, kalau lihat kehidupannya, jadi ingat akhirat. Ini kawan bagus, ini guru bagus. Kalau kawan kurang seperti ini, cukup kenal aja. Gak usah kebanyakan ngobrol, karena pasti buang waktu, jadi dosa. Di masjid ini nambah iman nggak kira-kira? Ya udah, sering-sering ke masjid gitu. Terus doa. Doa yang paling ringkas, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar selalu ingat padamu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah. Minimal itu. Dan tambah satu lagi, la yazalul lisanuka ratban min zikrillah. Jangan berhenti zikir. Tapi saya zikir tapi nggak ingat Allah, nggak apa-apa. Ini nyebut nama Allah, hati belum ikut, Allah tahu. Nanti Allah yang nolong dari sini ke sini. Zikir yang banyak. 2. Ada pertanyaan lain? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan yang ngacung yang mana, yang ngomong yang mana? Izin bertanya, tadi kan disampaikan kalau kita tidak perlu panik dengan ketidakadilan di dunia jika kita udah menjadi ahli takwa ya. Nah, namun masih agak bingung kalau misalnya kita menyaksikan ketidakadilan, bagaimana sikap kita sebaiknya? Apakah kita dengan kita diam saja, apakah kita akan menjadi ikut berdosa menyaksikan ketidakadilan itu? Itu sih. Yang dilarang itu jangan panik, Bu. Bukan tidak berbuat, karena panik tidak menyelesaikan masalah, ya kan?
kita harus tetap jernih untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau lihat ketidakadilan, hukum yang pertama adalah tolak dengan tangan, lawan. Itu dalam syariat Islam. Tentu dengan proporsi yang pas, ya. Kalau nggak sanggup dengan kekuatan lisan. Kalau nggak sanggup dengan lisan, di hati. Nah, ini saya lagi ngomong pakai lisan nih. Yang jangan itu panik. Kalau panik itu pasti tindakan kita itu tidak normal. Jadi lupa ke Allah. Nah, itu yang dilarang, ya kan? Jadi ada kejadian nggak boleh kita jadi lupa ke Allah. Nah, kita gini-ginian loh. Ya. Silakan. Sabar ya, jadi kalau ngacung pakai doa juga. Terus kalau diambil oleh yang lain jangan dengki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau bertanya tentang merawat orang tua. Silakan Bu. Yang pertama, orang tua itu kan sudah berubah cara berpikirnya seperti anak-anak gitu ya. Kadang-kadang beliau itu nggak ada apa-apa marah gitu. Terus kadang-kadang menyalahkan orang lain gitu, tapi bukan keluarga, orang lain. Ini cara menghadapi orang tua yang seperti ini bagaimana Karena katanya kalau kita menghadapi orang tua itu harus dengan sabar, kemudian tidak boleh dibentak. Tapi kalau nggak agak keras bicaranya, nggak mau berhenti marahin orang gitu. Itu caranya gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sebentar Bu. Tolong pegang lagi ya. Orang tua ibu ciptaan siapa? Allah. Diam, yang lain diam. Kan? Nah, orang tua ibu ciptaan siapa? Allah. Yang menghidupkan orang tua ibu siapa? Allah. Yang mengurus orang tua ibu selama ini siapa? Saya dengan ada yang bantu. Oh gitu? Iya, Ibu dengan bisa Allah juga. Ibu bisa mendetakkan jantung orang tua nggak? Tidak. Hah? Ya, Mengurus ginjalnya? tidak. Mengurus jumlah air liurnya? Tidak. Kan? Semuanya Allah. Semuanya yang ngurus siapa? Allah. Allah. Kita cuma dikit aja sebagai ladang amal. Ya. Nah, jadi orang kalau sudah tua seperti itu, perilakunya itu juga menjadi ladang amal dan ujian. Ya. Jadi kalau lihat orang tua, mata ke orang tua, hati harus ke Allah. Biasanya nggak ingat Allahnya, jatuhnya jengkel, marah, kesel. Padahal itu dengan izin Allah begitu sebagai ladang amal bagi kita. Iya, izin ini yang nggak enak itu ke orang lain gitu. Kalau sama keluarga, sama saya khususnya anaknya gitu, kita mengerti itu gitu. Tapi ke orang lain ini gimana cara menghadapinya gitu? Nah, cara menghadapinya ibu harus banyak istighfar. Jangan-jangan ujian ini diundang oleh dosa kita. Kurang ikhlas ngurusnya, kurang kasih sayang, kurang doa. Allah kan tahu isi hati kita. Astagfirullah ya Allah, ini teh karena dosa-dosa saya. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan dosamu sendiri. Makanya sambil begini, ya Allah ampun, ini teh karena saya kurang ikhlas. Sendiri aja, kita nggak boleh menilai. Kalau yang menilai cuma dirinya. Yang kedua doa, ya Allah berikan kesabaran, baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah. Allah melihat ibu berzikir, berdoa. Nah, barulah nanti bicara ke ibu. Nah, Allah yang bisa menenangkan Bu, nggak bisa oleh kita. Insyaallah. Makanya andalkan Allah. Nah, banyak istighfar, banyak doa, banyak baca Quran. Iya Bu, udah memang begitu. Ingat, kita nanti tua juga kalau ada umur ya. Iya. Nah, apa yang kita lakukan ke orang tua, itu dicatat. Insya Allah nanti masa tua kita dijaga oleh Allah dari sikap yang tidak baik.
Amin. Ya, terima kasih ya. Saya mengerti tidak sesederhananya ya, tapi ya harus. Makanya Ibu untung ditakdirkan datang ke sini, Bu. Kalau enggak bisa nggak tahu solusinya. Ya tenang aja, Bu. Gimana kalau tetangga jadi jengkel? Datang ke sana minta maaf. Ini saya baru dapat laporan dari Australia nih. Jadi jam 10 malam itu ada 2 rumah tetangga yang dilempar batu. Jam 10. Selesai tarawih jam 9.40. Nah, diduga datang tuh tetangga, bukan orang Islam. Saya katanya puluhan tahun hidup di sini, baru sekarang ini ada yang ngelempar batu ke rumah. Dilihatin. Oke, timnya datang ke sana minta maaf. Datang minta maaf ya. Saya sudah dicari, memang ada anak-anak yang ya kurang pendidikan apalah, sehingga teriak, kan lempar batu jadi ketiban peluru. Harus terakhir ini yang udah ngacung terus, tolong Itu langsung saya catat, dan itu ada salah satu titipan dari suami saya gitu, Kak. kalau konsultasi sendiri buat apa saya yang Banyak, Kak, pertanyaannya udah mau maghrib soalnya. konsultasi sama saya? Iya. Oh, saya kira mau konsultasi sendirian aja ya. Kapan? Kan kata tadi harus konsultasi dengan orang yang tepat. Kebetulan saya melihat Kayak, AA banyak lebih tepat. tapi saya merasa kurang tepat saya. Baik, mungkin harus kita atur waktunya, nanti teman atur ya, kapan Baik, yang terima paling kasih, Kak. pasnya ya. Wassalamualaikum. Terima kasih atas kepercayaan ini. Bapak Ibu sekalian, menjelang buka itu saat mustajab. Yang terbaik adalah doa masing-masing aja ya. Ada 4 menit lagi kita akan buka, yang ya silakan dibagikan, dan mulai sekarang bisa berdoa masing-masing ya. Insya Allah nanti doa kita sama-sama kalau selesai sholat maghrib saja ya. Terima kasih kepada seluruh sesepuh, rekan-rekan, sahabat-sahabat dari berbagai tempat. Ayo silakan bagikan ya, yang sudah sengaja datang, termasuk yang di atas, di bawah. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan dibagikan sambil doa masing-masing ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan doa-doa kami ini ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat buka, saat mustajabnya doa, jangan sia-siakan.